time you walk into the room, got me feeling crazy, shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar hari ini anak-anak? Baik. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Doa selesai. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar bab 8 yaitu bumi kusayan, bumi kumalam. Topik C yaitu permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Nah, untuk tujuan materi hari ini yaitu peserta didik dapat mengetahui hubungan faktor alam dan perubahan manusia dengan perubahan kondisi alam di permukaan bumi. Nah, sebelum itu Ibu akan bertanya nih kepada kalian, apa yang kalian ketahui tentang bumi? Bumi adalah tempat kita tinggal. Oke, baik, betul sekali. Bumi adalah tempat kita tinggal. Nah, setelah itu seberapa penting sih kita itu menyayangi bumi? Apakah kita penting untuk menyayangi bumi? Penting. Ya, betul sekali, sangat penting. Nah, coba sebutkan bentuk tindakan peduli terhadap bumi yang dapat kita wujudkan. Membuang sampah. Ya, membuang sampah pada Tempatnya. tempatnya, membersihkan lingkungan, seperti itu. Nah, bumi bisa berubah. Apakah bumi itu bisa berubah? Bisa. Bisa. Bumi bisa berubah karena dipengaruhi oleh berbagai faktor. Ada yang tahu? Tidak. Oke, nanti kita akan membahas itu ya. Bumi berubah seiring waktu berjalan. Ternyata bukan hanya manusia saja yang mengalami perubahan. Perubahan juga terjadi di bumi tempat kita tinggal. Bumi yang kita tinggali saat ini berbeda dengan bumi yang kita tinggali ketika masih bayi. Apakah kalian masih ingat waktu dulu ya, mungkin di sekeliling kalian tuh begini, ada masih perkebunan gitu-gitu ya, tapi sekarang sudah berubah. Sekarang mulai dibangun perumahan, itu kan juga menyebabkan bumi berubah seperti itu. Next, faktor yang menyebabkan bumi berubah. Nah, tadi ya ada beberapa faktor yang menyebabkan bumi berubah. Contohnya yaitu perubahan alam dan perilaku manusia. Nah, bagaimana sih bumi itu bisa berubah karena faktor alam? Ada yang tahu? Tidak. Yang kita akan pelajari ya, bumi bisa berubah karena faktor alam melalui proses geologi, iklim, maupun ekosistem. Nah, selanjutnya bumi berubah karena perilaku manusia. Ada yang tahu? Tidak. Bumi berubah karena perilaku manusia itu disebabkan oleh manusia itu sendiri. Misalnya, penggundulan hutan itu kan juga menyebabkan bumi berubah ya. Hutannya ditebangi, terus juga membangun gedung-gedung. Tadi kan penggundulan, setelah penggundulan hutan itu nanti dibangun sebuah pemukiman atau kota-kota seperti itu. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita akan menyimak video terlebih dahulu ya. Sebentar, Ibu carikan dulu.
dari tadi. Iya. Selanjutnya Ibu mau bertanya nih, seperti apa sih ciri-ciri lingkungan sehat itu seperti apa? Udara bersih, Ya, udaranya bersih. Ada lagi? bebas polusi. Bebas polusi. Ya, udaranya bersih, bebas polusi. Airnya juga bersih, ya kan? Nah, kalau sekarang Ibu mau tanya ciri-ciri lingkungan yang tidak sehat. Terdapat banyak sampah. Ya, terdapat banyak sampah, udaranya kotor, ya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke materi. Sekarang dibuka ya materi di buku tentang permasalahan pada lingkungan. Ibu bacakan ya. Manusia selalu bergantung dengan sumber daya alam yang ada di bumi. Bumi menyediakan makanan dan bahan lain untuk kebutuhan manusia sehingga bisa bertahan hidup. Sumber daya alam yang disediakan bumi meliputi air, udara, tanah, tumbuhan, hewan, sinar matahari, dan masih banyak lagi. Nah, Ibu mau tanya nih, peran sebagai penduduk bumi itu kita harus apa? Menjaga, ya, menjaga bumi ya, melestarikan bumi. Ada lagi? Merawatnya. Ya, merawatnya, mengelola, ya, menggunakan transportasi yang ramah lingkungan. Ibu mau tanya nih, apakah manusia dapat merubah kondisi di bumi? Bisa. Bisa. Karena baik, Ibu akan bertanya nih, apakah manusia dapat merubah kondisi di bumi? Bisa. Bisa. Dengan cara? Mencari informasi tentang faktor yang mengubah kondisi bumi. Ya, betul sekali. Mencari informasi ya tentang faktor yang mengubah kondisi di bumi. Nah, sekarang faktor alam yang mempengaruhi perubahan bumi terjadi secara alami melalui fenomena alam yang melibatkan proses geologi maupun iklim. Ya. Yang pertama yaitu ada pergesekan lempeng tektonik. Pergesekan ini terdiri dari lapisan luar bumi yang terdiri dari kerak bumi dan mantel luar. Selanjutnya erosi dan sedimentasi. Terus ada cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim ini cuaca yang berubah-ubah, kadang panas, hujan, seperti itu. Selanjutnya fenomena alam yang ekstrim, mungkin badai, terus mungkin tsunami, seperti itu. Manusia juga berperan besar dalam merubah bumi, terutama sejak revolusi atau industri. Jadi manusia itu juga sangat berperan dalam mengubah bumi itu melalui yang pertama deforestasi. Ini itu seperti penggundulan hutan secara permanen. Ya, nanti di sana nanti dibangun seperti kota ataupun perumahan warga. Selanjutnya urbanisasi dan infrastruktur. Itu seperti pindahnya orang dari desa itu ke kota. Seperti itu. Selanjutnya pertanian dan penggunaan lahan. Terus eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi sumber daya alam ini mengambil keuntungan secara tidak adil. Ya. Nah, jadi makna peraturan dalam menjaga lingkungan di bumi itu selanjutnya itu permasalahan lingkungan mengancam kehidupan. Berbagai kegiatan manusia dapat menyebabkan perubahan lingkungan tanpa kita sadari. Kegiatan manusia tersebut didasari oleh kebutuhan untuk tetap hidup. Kegiatan manusia seringkali menyebabkan permasalahan lingkungan yang mengancam kehidupan.
hidup lainnya dan bumi itu sendiri. Setiap individu, komunitas, dan negara memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam melestarikan lingkungan. Nah, jadi kita tuh harus aktif ya dalam menjaga kehidupan lingkungan. Nah, itu mau bertanya nih, apa sih penyebab permasalahan lingkungan pada lingkungan sekolah? Membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah sembarangan, kurangnya kesadaran lingkungan ya. Jadi kurang sadar kita membuang sampah itu sembarangan. Terus sarana dan prasarana kurang memadai, mungkin tidak ada tempat sampah di lingkungan sekolah. Terus di setiap kelas itu belum ada tempat sampahnya ya. Terus polusi atau limbah, mungkin sekolah kita itu dekat dengan jalan raya, dekat dengan pabrik, seperti itu. Nah, sekarang cara mengatasinya, ada yang tahu? Cara mengatasi mungkin membuat peraturan di sekolah ya, di kelas-kelas itu dikasih peraturan. Nanti jika ada yang melanggar peraturan itu maka akan dikenakan sanksi. Nah, selanjutnya menyediakan tadi tempat sampah di setiap kelas. Selanjutnya itu peran menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, makhluk hidup lainnya, dan bumi itu sendiri. Setiap individu, komunitas, dan negara memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Ibu mau bertanya nih, penyebab permasalahan lingkungan pada lingkungan sekolah itu apa tadi? Membuang sampah sembarangan. Ya, membuang sampah sembarangan. Jadi kita itu kurang sadar akan kesadaran lingkungan itu sendiri ya. Jadi membuang sampah sembarangan. Selanjutnya sarana dan prasarana kurang. Jadi mungkin belum ada prasarana dan sarana yang memadai, tidak ada tempat sampah dan lain sebagainya. Terus juga polusi dan limbah. Mungkin sekolah kita ini dekat dengan jalan raya, dekat dengan pabrik, seperti itu. Nah, sekarang cara mengatasinya. Cara mengatasinya yaitu dengan membuat peraturan di sekolah, misal ditempel di kelas-kelas. Nah, nanti yang melanggar peraturan akan dikenakan sanksi. Selanjutnya, cara mengatasinya yaitu dengan menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan tempat sampah di setiap kelas. Selanjutnya, menanam pohon dan membakar sampah ya, dan membuang sampah pada tempatnya. Jadi kita tuh kalau harus menghilangkan sampah, membakarnya itu pada tempat-tempat tertentu, ya tidak menyebabkan polusi, seperti itu. Oke, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian membuat dialog sederhana dengan tema menjaga lingkungan di sekolah. Ini ya, dikerjakan sekarang. Ibu kasih AKPD-nya sambil Ibu menyiapkan materi selanjutnya ya. Ibu beri waktu 5 menit.
Belum? Ya, ibu tunggu. Sudah? Sudah. Oke, sudah. Sekarang ibu mau melihat dibacakan di depan ya. Silakan maju. Ya, Adel, boleh. Dibacakan yang keras biar teman-temannya mendengar. Yang lain mendengarkan ya. Aisyah, hai Budi, aku perhatikan taman di depan kelas kita mulai kotor. Banyak sampah berserakan. Budi, iya, aku juga melihatnya. Sepertinya beberapa siswa belum sadar pentingnya membuang sampah di tempatnya. Aisyah, benar. Padahal menjaga kebersihan lingkungan sekolah itu tanggung jawab kita bersama. Kalau taman bersih kan sekolah jadi nyaman. Budi, betul. Selain itu, lingkungan yang bersih juga bisa mencegah penyakit. Jadi, apa kita mau mulai membersihkan taman ini? Aisyah, ide bagus. Aku bawa sapu dan tangki dari ruang kebersihan. Nanti kamu kumpulkan sampah-sampahnya ya. Budi, siap. Setelah itu, mungkin kita bisa ajak teman-teman untuk ikut menjaga kebersihan. Aisyah, setuju. Kita bisa buat jadwal tiket kebersihan untuk kelas kita. Budi, mantap. Dengan begitu, semua jadi lebih peduli terhadap lingkungan sekolah. Aisyah, tepat yuk kita bersihkan tamannya sekarang. Budi, ayo lingkungan bersih, belajar pun jadi semangat. Nah, sekali beri tepuk tangan buat Adel. Baik, silakan duduk. Saya beri nilai kamu 100. Baik, selanjutnya perilaku menjaga lingkungan. Melakukan daur ulang sampah dengan gerakan 3R. 3R. Ada yang tahu 3R? Ya, apa? Reduce, Resilient. Reducer. Reducer adalah mengurangi sampah. yang mengurangi sampah. Contohnya mengganti kantong plastik dengan tas belanja dari kain. Yang kedua, Memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan. ya reuse, yaitu memanfaatkan kembali barang yang masih bisa digunakan. Contohnya, Memanfaatkan botol plastik bekas untuk pot tanaman. ya memanfaatkan botol plastik bekas untuk pot tanaman. Oke. Yang ketiga, resilient, yaitu Menggunakan sampah untuk dilakukan daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang lebih bernilai. ya betul, menggunakan sampah untuk dilakukan daur ulang sehingga menjadi sesuatu yang lebih bernilai. Contohnya, Mendaur ulang kertas, mendaur Ya. ulang botol plastik. ya mendaur ulang kertas, mendaur ulang botol plastik, mendaur ulang kaleng. Nah, nanti sampah-sampah ini bisa didaur ulang sehingga bisa dijual kembali atau tidak bisa dibuat hiasan dan lain sebagainya, ya. Oke,
beralih ke bahan ramah lingkungan. Next, soal ketujuh. Untuk mengurangi dampak perubahan iklim, kita dapat melakukan tindakan berikut kecuali meningkatkan produksi pencemaran lingkungan. Betul sekali. Next, soal terakhir. Salah satu perilaku yang dapat membantu menjaga lingkungan adalah perilaku yang dapat membantu menjaga lingkungan. D. Menggunakan produk yang bisa didaur ulang dan mengurangi sampah plastik. Mari kita lihat apakah benar. Wah, tepuk tangan. Betul ya, betul semua ya ini tadi. Sangat-sangat pintar kalian. Baik Ibu sangat bangga karena kalian sudah memperhatikan materi kali ini ya. Nah, sekarang Ibu mau mengajak kalian bermain game. Gamenya yaitu puzzle ya anak-anak. Nanti kalian harus menyusun puzzle-nya akan menjadi sebuah gambar ya. Akan menjadi sebuah gambar. Oke, mari kita lihat. Oke, Mbak Adel silakan ke depan. Klik, diklik, Gimana? guys. Mbak Adel sudah menyelesaikan puzzle berikut ini ya. Nah, Ibu akan memberikan kalian tugas di rumah yaitu membuat poster tentang menjaga kebersihan di lingkungan sekolah ya. Oke, ada yang mau ditanyakan untuk kegiatan hari ini anak-anak? Tidak. Hari ini kita belajar tentang apa saja? Tentang menjaga Kebersihan lingkungan sekolah. ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Terus cara kita agar bisa apa sih? Ya, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, anak-anak, materi hari ini mengingatkan kita bahwa kerusakan lingkungan bukan hanya menjadi ancaman bagi kehidupan manusia, tapi juga bagi seluruh makhluk hidup. Kita harus berperan aktif dalam menjaga dan merawat bumi agar generasi mendatang dapat menikmati hidup yang lebih sehat mungkin ya. Nah, kesimpulan dari materi ini mengajarkan kita bahwa kondisi lingkungan yang semakin rusak akibat aktivitas manusia Kesimpulan pada materi ini yaitu mengajarkan kita bahwa kondisi lingkungan yang semakin rusak akibat aktivitas manusia menimbulkan ancaman serius terhadap kelangsungan hidup di bumi. Nah, jadi anak-anak, kita itu harus menjaga lingkungan sekitar kita ya. Oke anak-anak, mungkin hari ini cukup materinya. Sebelum Ibu akhiri, berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih untuk hari ini anak-anak. Hati-hati di jalan. Aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.